Salam entrepreneur. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah agraris di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo memiliki sektor pertanian yang sangat berkembang, salah satunya adalah komoditas jagung. Produksi jagung yang melimpah setiap tahunnya tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat, akan tetapi di sisi lain juga menghasilkan limbah pertanian berupa bonggol jagung dalam jumlah besar. Sayang sekali, sebagian besar bonggol jagung tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, cenderung dibuang atau dibakar yang pada akhirnya dapat mencemari lingkungan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya daur ulang dan pemanfaatan limbah, tim ekstrakurikuler kewirausahaan SMK Negeri 1 Ponorogo menawarkan satu produk inovasi berupa kerajinan tangan sandal kesehatan berbahan baku bonggol jagung yang dikeringkan. Bonggol jagung dimanfaatkan dari limbah menjadi produk yang berguna dan bernilai jual tinggi. Mari kita mengenal lebih dekat inovasi menarik dari bonggol jagung yang diolah menjadi sandal terapi unik dan ramah lingkungan. Bagaimana awal mula ide inovasi CCS? Ide inovasi CCS muncul dari keprihatinan kami terhadap menumpuknya limbah pertanian, khususnya bonggol jagung yang seringkali dibakar atau dibuang begitu saja. Kami mengamati dan berpikir bagaimana cara memanfaatkan limbah pertanian bonggol jagung menjadi sesuatu yang bernilai guna dan jual. Apa tujuan dan manfaat pembuatan produk inovasi CCS ini? Tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah pertanian, menghasilkan produk sandal kesehatan berbasis bahan alami, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pengembangan produk ramah lingkungan. Sedangkan manfaat yang diperoleh, tentunya lingkungan menjadi lebih bersih, peningkatan nilai ekonomi limbah, edukasi dan kesadaran mengelola lingkungan hidup, serta tercipta produk yang mendukung kesehatan kaki secara alami. Seperti apa proses pengolahan bonggol jagung sampai menjadi sandal kesehatan ini? Bonggol jagung kering dipotong kecil-kecil sesuai ukuran, lalu diamplas halus agar tidak melukai kaki. Lalu disusun di atas mal-sol sandal dan direkatkan menggunakan lem khusus pada sol sepatu, seperti tayangan video di depan tadi. Untuk inovasi CCS ini, siapa saja sasaran yang dituju? Sasaran tujuan kami membuat inovasi ini adalah masyarakat pertanian dan pengolah limbah, pelaku UMKM, masyarakat umum yang peduli kesehatan, komunitas dan organisasi lingkungan, serta pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Bagaimana mekanisme dan struktur organisasi pelaksanaan inovasi CCS? Mekanisme yang kami jalankan, yang pertama identifikasi dan pengumpulan limbah bonggol jagung, yang kedua proses pengolahan limbah, ketiga pembuatan bahan dasar sandal, dilanjutkan desain dan produksi sandal, uji kualitas produk, lanjut promosi dan pemasaran, serta monitoring dan evaluasi. Untuk struktur organisasinya terbagi menjadi 7, yakni Kepala SMKN 1 Ponorogo, Pak Suryanto selaku penanggung jawab inovasi, dan Ketua Tim Inovasinya, Ibu Sri Wahyuningsih, serta kami dari tim pengurus ekstrakurikuler kewirausahaan berada di bagian OR produksi, OR RD, OR pemasaran, sekretaris, dan bendahara. Apa saja aspek yang dikembangkan dalam inovasi CCS? Ada 8 aspek, yakni pengolahan material limbah bonggol jagung, desain produk ergonomis dan fungsional, inovasi dalam kesehatan dan kenyamanan, pengembangan teknologi produksi, sistem bisnis dan model ekonomi sirkular, branding dan pemasaran produk, peningkatan kapasitas masyarakat lokal, aspek legalitas dan standarisasi produk. Untuk ketercapaian pelaksanaan inovasi, apa saja yang digunakan sebagai indikator keberhasilan inovasi ini? Ada 7 indikator, yakni jumlah limbah yang dimanfaatkan, jumlah produk yang dipasarkan, tingkat kepuasan konsumen, penurunan volume limbah, jumlah pelaku usaha baru, cakupan pasar, serta sertifikasi dan pengakuan produk. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan inovasi CCS? Tentu ada. Kendala-kendala tersebut yakni keterbatasan teknologi pengolahan, kurangnya kesadaran masyarakat, kualitas bahan baku yang variatif, permodalan dan akses pembiayaan, tantangan pemasaran, keterbatasan SDM terampil, serta regulasi dan standarisasi produk. Pada pelaksanaan inovasi ini, dengan siapa saja kerjasama terjalin? Kerjasama terjalin dengan beberapa pihak dan pemangku kepentingan, antara lain dengan petani atau kelompok tani, pelaku usaha atau UMKM, dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, dinas koperasi, universitas atau lembaga riset, marketplace, instansi keuangan, dan komunitas pecinta lingkungan hidup.
Kemudian bagaimana rencana implementasi dan keberlanjutan inovasi ini? Rencana implementasi inovasi disusun dalam rentang waktu 1-18 bulan, mulai dari persiapan, pengembangan produk, produksi skala kecil dan menengah, dilanjut evaluasi dan optimalisasi. Strategi yang diambil untuk keberlanjutan pelaksanaan inovasi ini, kami mengambil langkah strategi pada produksi, pemasaran kelembagaan, pengembangan mitra, dan strategi pendanaan. Apa harapan ke depan untuk pengembangan sandal dari Bonggol Jagung ini? Kami berharap inovasi ini bisa dikenal luas, tidak hanya sebagai produk lokal, tapi juga sebagai contoh nyata pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai. Semoga juga bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Luar biasa bukan? Ternyata dari limbah Bonggol Jagung bisa disulap menjadi sandal yang bermanfaat untuk kesehatan, serta mendukung prinsip ramah lingkungan dan ekonomi kreatif. Semoga inovasi dari tim ekstrakurikuler kewirausahaan SMK Negeri 1 Ponorogo bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih memanfaatkan potensi lokal dan limbah di sekitar menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi. Salam entrepreneur.